Praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara terkait perpanjangan masa penahanan Nikita Mirzani 30 hari ke depan. Menurut Dr. Togar Situmorang, banyak celah yang bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya Nikmir. Tidak hanya itu, Togar Situmorang pun menjawab beberapa pertanyaan netizen khususnya penggemar Nikmir terkait kasus ini. Celah apa saja dan pertanyaan apa sajakah yang dipendam oleh netizen, khususnya fans Nikmir? Simak sebagai berikut. Praktisi melihat peristiwa adanya terjadi laporan dari seorang kepada Nikita Mirzani dan sampai saat ini masih berspekulasi terkait mampu atau tidaknya sehingga kasus ini dibawa ke ranah persidangan. Ini menurut hemat pendapat hukum saya, ini bisa dikatakan, mohon maaf dengan segala rasa hormat, adanya semacam begal hukum. Karena kalau kita mengacu kepada satu azas peradilan ataupun azas hukum, terkait permasalahan hukum itu harus bisa secara sederhana, murah, dan cepat. Namun kita tidak bisa lihat itu dalam satu proses Nikita Mirzani yang ditetapkan tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan ada kecenderungan seolah-olah mereka menunggu momen di mana momen tersebut membuat seorang tersangka itu dalam kondisi tidak berdaya. Itu yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan semacam kayak shock mental atau semacam kenain mentalnya dulu, sisanya nanti gitu loh. Itu pandangan saya. Itu pandangan saya karena kalau kemampuan pihak Polda Metro Jaya menetapkan seseorang sebagai tersangka, ingat ini kata-kata Polda Metro ya. Polda Metro itu kan masuk klasifikasi Polda berjajaran kelas A. Kelas A itu dipimpin seorang bintang 2, di mana dirnya itu melati 3 kombes. Otomatis jajarannya ada Kasubdit, ada Panit, ada Kanit, dan mereka rata-rata mempunyai kemampuan serse, kemampuan menyidik suatu kasus itu hebat, pintar. Namun sekali ini mereka memang sengaja ibarat orang tuh dipol abis, digas pol abis. Jadi aturan hukum itu kan 20 plus 40 dan 30 masa penahanan seseorang, 3 kali tuh. Pertama perpanjangan yang 20 awal, kedua perpanjangan kedua, dan terakhir permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat meminta waktu 30. Jadi total semua 90. Boleh menggunakan itu kalau terkait kasus yang memang dikatakan rumit. Kalau ini kan nggak rumit, karena dia menetapkan pasalnya kan pemerasan dan pengancaman. Analoginya, pengancaman ataupun pemerasan itu harus apple to apple, harus person to person, bukan pakai perantara. Dalam hal ini kita ambil di tengah ada yang namanya ma'il. Apalagi dimajukan dengan alat bukti berupa rekaman yang memang yang merekam itu bukanlah sesuai aturan hukum atau undang-undang, yaitu aparat negara, tapi orang yang memang mempunyai permasalahan yang telah dibuka ke publik terkait produk kosmetik yang dia buat gitu loh. Jadi di sini yang saya bilang tadi, sekelas Polda Metro, kenapa bisa seperti ini gitu loh? Yang harusnya nggak usah lah lama-lama. Kalau you yakin
dia tersangka dengan pasal pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. 20 plus 40 saya rasa udah waktu yang terlalu lama itu. Betul nggak? Betul, Bang. Nah, kenapa harus minta perpanjangan lagi kepada ketua pengadilan per hari kemarin itu, sehingga dapat permohonan itu dikabulkan 30 hari. Jadi total nanti harus dijalankan semua 90 hari. Setelah 90 hari, terbukti atau tidak terbukti, mampu atau tidak mampu, selesai atau tidak selesai, maka Nikita akan dibebaskan dari penjara, yaitu bebas demi hukum. Dan tidak bisa lagi diproses, karena akan itu jadi suatu proses yang nibis idem. Artinya pidana tidak bisa dilaporkan kembali. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah kamu sudah bisa menetapkan seorang Nikita sama Mail jadi tersangka. Jangan dong seperti ini. Ayo dibuka ke pengadilan, betul nggak? Betul, Bang. Betul. Nanti kita tonton apa sih produknya jaksa sehingga bisa menuntut, apa sih kemampuannya pengacara untuk mendefense bahkan me-attack daripada si Nikita Mirzani. Lantas saksi-saksi apa yang dibuat oleh pengacara Nikita Mirzani untuk meringankan atau melawan counter attack daripada tuduhan yang dilakukan oleh pihak pelapor atau pihak si siapa orang sebelah itu, gitu loh. Benar, Bang. Ini akan jadi menarik. Bahkan saya juga pernah beberapa kali bilang sama teman-teman mahasiswa, kalau Anda kalian ngambil S2, ini menarik loh kasusnya Nikita Mirzani. Seorang yang bercerita tentang produk, diiming-imingin untuk tutup mulut, tapi bukan dia, melalui Mail, tiba-tiba dibalikin dengan adanya rekaman menjadi tersangka. Ini ironis, saya bilang. Benar, Bang. Ironis. Katakan unsur pemerasannya masuk, tapi kan tidak boleh juga ada TPPU-nya. Ya kan? Karena tindak pidana pencucian uang itu rata-rata kan yang kena itu adalah memang kalau ada aliran yang dipergunakan ke tempat yang salah. Nah, sekarang justru aliran itu 4 miliar 2 kali tahap pembayaran. Dari mana? Dari mana, untuk siapa, kepada siapa, dalam rangka apa, dan bisa dipergunakannya bagaimana? Itu kan harus dibicarakan di awal. Oh iya, dia nutupin produk karena si Nikita ngomongnya begini-begini. Nah, produknya sendiri produk ada potensial kena hukum, kenapa masih dilanjut gitu loh? Benar, Bang. Dan kan dari awal udah saya bilang, polisi harus berani dong, harus equal dong. Polda Metro harus jujur dong. Bikin dong laporan model A. Benar, Bang. Benar. Bukannya Fahmi melaporkan tentang ilegal rekaman, itu mah terlalu sumir, terlalu jauh. Capek nanti. Tangkap langsung dong LPA. Benar. Tangkap. Karena negara harus hadir. Negara harus hadir gitu loh. Siapa negara? Polisi. Polisi punya domain untuk membuat laporan model A kalau memang yang dikatakan kita ini benar, betul nggak? Iya, betul, Bang. Ya sudah, mestinya kan begitu ya. Kenapa ini diperpanjang? Itu aja sih yang sangat kita tunggu. Gimana episode terakhir yang menarik sekali ini. Menarik, Bang. Dijadikan bahan penelitian. Betul. Ya. Abang, menurut Abang nih, pasal-pasal yang digugat oleh RG kepada NM ini, menurut pandangan hukum Abang gimana nih, Bang? Jadi kan tadi seperti saya bilang, ya kan? Dibilang adanya pengancaman. Iya. Lalu adanya pemerasan. Iya. Dua kata pasal pengancaman dan pemerasan itu harus dibuktikan dengan adanya satu tekanan. Tekanan, hardikan, perintah, bahkan itu ada semacam, mohon maaf, menggunakan senjata, menggunakan banyak orang, pakai preman, pakai apa gitu loh. Benar, Bang. Nah, kalau itu tidak ada, yang ada adalah ngobrol, ketawa, hey say, hey babe, hey darling, hey ini, mana-mana bisa gitu. Iya kan? Kecuali ya, yang datang misalnya maaf preman atau apa kan gitu ya. Iya. Itu boleh.
Ya kan? Dan yang Iya. yang makanya penerapan pengancaman dan pemerasan. Dari mana bisa pemerasan dan pengancaman gitu loh? Itu juga saya nggak habis pikir. Pemerasan itu kan tadi harus dalam keadaan tidak berdaya itu orang. Sementara orang itu bukannya tidak berdaya, orang itu orang mampu, di mana dia ketakutan produknya kebuka, kan begitu. Benar bang. Lah, di mana bisa dibilang pemerasan? itu analogi kita harus bangun di dalam konstruksi hukum nanti untuk pembelaan si Nikita. Karena pasal 368 atau pemerasan tuh harus ada kekerasan di dalamnya. Iya, ada unsur-unsur yang memenuhinya ya bang. Iya dong. Iya. Iya dong, dan harus jelas di mana kejadiannya. Iya. Jadi kalau pasal 183 lah 184 lokus tempus dan peristiwa itu terjadi di mana harus jelas loh. Iya. Gitu. Benar bang. Latar belakangnya juga ya bang. Betul dong. Harus diperlihatkan. Iya. Betul dong. Ada titipan pertanyaan nih dari Iya. netizen di bawah katanya bang. Katanya kayak gini bang. Kalau misalnya memang tidak ada masalah dengan produknya RG, kenapa dia itu mau menyerahkan dananya kemudian melaporkan sebagai pengancaman dan pemerasan seperti itu bang? Gimana menurut abang nih? Ya kembali lagi tadi, kan kita harus equal. Laporan si RG diterima kan gitu. Iya bang. Tapi kan diawali, kenapa sih kok kamu mau, kan itu pertanyaannya. Iya bang. Iya. Nah, pada saat kata mau itu, emang produkmu apa sih? Oh, produk saya kosmetik. Emang kosmetiknya kayak gimana sih? Itu kan mesti dilihat. Iya. Iya. Kalau itu terjadi, ya naikkan jadi LPA kan polisi. Bahwa ada produk yang memang mengancam masyarakat atau perusahaannya fiktif kan gitu. Benar bang. Betul enggak? Benar bang. Tinggal nanti secara random, secara mobile dicari korbannya, betul enggak? Betul bang. Selesai deh. Bunda Paulina di pause dulu, di mute dulu, Bunda. Gitu. Mic-nya mengganggu. Host, di mute dulu, host. Ya, nah ini bang. Nah terkait nih kan, kalau kita kan melihat tuh di KUHP jelas banget kan bang, 40-20 SP3 itu berlaku untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan waktu untuk pembuktian. Sementara kalau kita melihatnya ini adalah delik aduan yang sangat sederhana, sangat simpel. Betul. Kemudian ini terjadi isu terkait tadi malam Mbak Mawi mengatakan ada isu bahwa akan diperpanjang lagi 30 hari. Menurut abang bagaimana ini? Jadi kan tadi seperti saya bilang, kalau aturan hukum kan itu memang itu dimungkinkan. Dimungkinkan ya bang ya? Iya. 30 hari itu dimungkinkan ya bang? Iya. Iya. Tetapi Nah, cuman dalam hal ini ya, kan azas tentang peradilan itu kalau memang udah jadi tersangka dan harus di ke pengadilan, itu kan harus cepat, murah, dan sederhana. Nah, kalau gini kan tidak lagi murah, tidak lagi cepat, dan tidak lagi sederhana. Azasnya sudah terlanggar dong. benar bang, benar. Iya kan? Nah, Iya bang. 20 plus 40 aja saya rasa sih untuk kelas-kelasnya di Polda Metro udah bisa paling cepat itu. Iya, udah terlalu lama ya bang untuk sampai ke P21 bang. Iya. Ya kan? Kenapa dia harus butuh 30 hari lagi sehingga meminta izin kepada ketua pengadilan setempat. Gitu loh. Iya bang. Gitu maksudnya. Oke, jadi menurut abang ini memang ada aturannya bisa 30 hari. Bisa. Tapi tidak lagi minta kepada jaksa, tapi dia langsung ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan, iya bang. Ya, ketua pengadilan karena peristiwanya dianggap di Polda Metro Jaya. Nah, ini nanti kita tentukan itu yang ada kata pemerasannya di mana? Penyerahan uangnya di mana? Iya, Kan betul enggak?
betul. Nah, kalau penyerahan uangnya misalnya di Tangerang atau di Banten, masuk nggak wilayah Jakarta? Benar bang. Ya kan? Atau kalau ditransfer? Lah, kalau ditransfer kan berarti via ATM, via atas, via digital. Benar. Nah, kalau via digital kan itu harus dibuktikan melalui laboratorium dulu, lab cream. Betul bang. Jadi banyak yang bisa didiskusikan ke arah mematahkan alibi-alibi dari pihak penyidik nantinya. Benar. Menurut abang nih kan, mengapa kasus ini menjadi sangat sulit di P21-kan oleh penyidik dan penuntut umumnya bang? Itu tadi, kalau dibilang pengancaman, pemerasan, bahkan ditambahkan TPPU, itu yang jadi mempersulit gitu loh. Karena tindak pidana pencucian uang itu kan harus pembuktian terbalik. Nah, kalau pembuktian terbalik, bukan sini kita dong yang harus membuktikan, lah uang lu dari mana? Iya. Justru uangnya si pelapor dong harus dikasih tahu. Uang pelapor tuh dapat dari mana sehingga terkumpulnya sekian miliar dan untuk apa, kan begitu. Benar bang. Kan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Iya. Gitu loh. Ini kasusnya kan ada yang formil, ada yang material nih. Betul. Misalnya kalau pemerasan dengan pengancaman itu sudah terpenuhi, itu sudah sebenarnya bisa P21 kan bang, TPPU-nya belakangan boleh kan bang? Boleh. Nah, agak menjadi rancu begitu, kalau belum P21 berarti pemerasan dengan pengancamannya juga belum terpenuhi dong bang? Betul, bagus analisanya. Iya. Nah itu kan enak kalau analisa cerdas. Iya bang. Gitu. Seperti gitu bang. Nah sekarang nih, di luar daripada ilmu hukum, ini kita berbicara dari segi kemanusiaan ya. Menurut abang, apa nih yang sebenarnya terjadi nih bang? Kok sepertinya banyak sekali keganjilan yang ada dalam kasus ini bang. Banyak pertanyaan netizen bang, beneran itu rata-rata 80% tentang itu bang. Silakan bang. Jadi gini, kan pernah saya ngomong, ya kan, kita ini manusia, kita ini punya adab, punya moral, betul nggak? Betul bang. Kenapa sih nggak dikasih kesempatan dibikin tahanan kota atau tahanan rumah? Betul nggak? Iya, betul bang. Nih kita itu kan bukan teroris. Nih kita juga tidak akan mengulangi perbuatannya, bahkan tidak akan melarikan diri, bahkan tidak menghilangkan alat bukti. Kan alat buktinya sudah di polisi. Iya bang. Nah, kan rumah kita sempat digeledah loh bang. Nah, ini kan sisi kemanusiaannya harus muncul. Makanya pernah saya bilang, kenapa sih yuk teman-teman Komnas HAM turun dong, yuk teman-teman Komisi 3 DPR RI turun dong, kan gitu. Iya bang. Itu ada loh orang mau ngebongkar sesuatu, teriak-teriak. Kenapa sih nggak ada yang dianggap gitu loh? BPOM-nya gimana sih? Ayo dong BPOM turun, beredelin dong tuh yang pengusaha-pengusaha yang nggak jelas skincare-nya gitu. Iya benar bang. Ya kan, jangan malah jadi oknum-oknumnya malah ikut-ikutan, kan jadi lucu jadinya negara kita ini. Ya kan? Iya. Nah, Jadi disinilah kita kadang-kadang ada orang mau berbuat sesuatu yang benar, betul nggak? Iya benar. Malah dibungkam, malah dibuat seperti ini gitu loh. Iya. Nah nanti ada orang yang memang apa istilahnya ya, seragam itu digunakan untuk sesuatu hal abuse power, tapi tidak ada berani yang nangkap, kan susah jadinya kita. Iya bang. Itu. Terkait dengan ini kan masih terkait dengan kasus skincare ya bang. Ya. Nah menurut abang posisi BPOM ini seharusnya atau bagaimana terhadap kasus ini bang? Ya mereka harus koordinasi dengan pihak kepolisian, tangkepin dong. Iya harusnya ada ya bang kayak gitu ya. Iya dong, gerebekin dong satu-satu. Pelapor siapa namanya tuh? Dr. Gladys misalnya. Iya. Ya panggil dong.
Buka dong transparan, usahanya bener nggak segala macam kan gitu. Iya bang. Siapa lagi yang terlibat yang dianggap sindikat-sindikat atau kelompok-kelompok skincare yang memang dikategorikan membahayakan misalnya? Iya bang. Kan mereka tahu daftar atau listnya, betul nggak? Betul bang. Nah, hal-hal ini yang kenapa diam saja gitu loh. Jadi ada apa ini? Jangan kita bilang ada mafia hukum, ada namanya mafia peradilan, tapi mafia skincare kalian diam. Iya. Mafia tanah, betul nggak? Betul bang. Nah, kok mafia skincare kalian diam? Betul nggak? Betul. Ada isu bahkan ada amplop coklat nih bang, tapi kayaknya nggak etis kalau kita angkat. Ya, kalau masalah peredar uang udah pastilah, kita juga bukan orang bodoh lah. Ya kan, udahlah. Iya bang. Mereka kan bermain di dalam aji mumpung. Iya bang. Jadi kan hukum itu harusnya dilihat dari hitam dan putih, Betul bang. bukan abu-abu. Jadi yang abu-abu ini kan bahaya ini. Kelihatan baik, padahal oknum terima amplop kan repot. Ya kan? Nanti Iya bang. sekarang bayangkan, nanti kayak ini saya sedikit nyinggung kasus 60 miliar misalnya, kan gitu. Iya bang. Nah, tiba-tiba kasus sudah selesai, ketersinggungan dari grup seseorang aparat dibongkar lagi, ditangkapin dia tuh advokat, kan ngawur. Jadi coba dong, kan saya bilang, kenapa beraninya cuma nama advokat? Tangkap dong tuh yang seberangnya, kan gitu. Kan kalian saling seberang tuh gedungnya. Benar bang. Iya bang. Kami persilakan dulu Bunda Paulina. Ada pertanyaan buat buat Mbak Abang dari Bunda Paulina. Silakan Bunda Paulina. Halo, selamat malam. Malam. Saya panggil Ito ya karena saya baru tahu. Oh ya itu, saya setuju orang tuh. Jadi tadi saya ada komunikasi dengan Fahmi Ya, dan saya mempertanyakan masalah perpanjangan penahanan. ya, Saya pertegas, saya tanya apakah itu sudah P21 atau belum. ya, Ya dia awalnya nadanya agak kayak tersinggung gitu kan. Saya bilang mohon maaf Pak Bung, saya mau membantu. Itu. Dan kemudian akhirnya dia bilang itu haknya penyidik untuk apa sih namanya menahan berapa lama. Siapa bilang? Saya kuliah di Fakultas Hukum, nggak ada peraturan yang kayak gitu yang saya dapat. betul. Acuannya di mana? Karena kalau memang diperpanjang tahap 2 itu kan toh, Ya, artinya itu kan mesti izin dari majelis hakim pengadilan setempat Tepat. mana akan disidang kan? tepat ketuanya. Itu belum ada izinnya itu. Tepat. Dan seenaknya aja penyidik bilang ini diperpanjang untuk mencari barang bukti. Loh, ya dibebaskan dong kalau memang begitu, kalau nggak ada barang bukti. Terus dijawab tadi katanya ini ada barang buktinya. Kalau ada barang buktinya kenapa tidak P21? Betul. Penuntut umum juga nggak mau dong pada saat lagi persidangan mereka berhadapan di pengadilan seperti orang bodoh. Betul. Mereka lebih baik dari sekarang mereka perang melawan kepolisian untuk minta barang buktinya. Betul. Karena kan nanti polisi udah nggak ada di pengadilan, yang Betul. ada penuntut umum, hakim dan terdakwa. Betul, sama pengacara, betul. Aku bilang gitu. Betul. Bilang Bung Fahmi jangan tensi tinggi kalau saya bicara. Aku bilang, Betul, karena Pak. aku itu berupaya untuk menghubungi kau untuk membantu. Betul. Ini semua terserah sama Kapolda. Nggak bisa bang, Duh. terserah Kapolda. Abang sarjana hukum loh. Bahkan titel abang udah MH belakangnya. Doktor. Saya belum. Saya baru S1 saya bilang. Betul. Kok enak aja bisa-bisanya seperti itu? Tidak bisa. Betul. Saya bukan apa-apa. Ini hukum jangan sampai, mohon maaf ya, tadi sampai bahasa saya agak kasar. Saya tidak mau hukum di Indonesia dijadikan alat oleh para lonte-lonte untuk mengatur hukum di negara ini. Betul. Saya tidak sepakat itu, makanya saya masuk ke tengah-tengah untuk membantu. Saya tidak mengenal Nikita Mirzani secara pribadi, saya tidak mengenal
baik Reja Gladys juga secara pribadi, saya tidak kenal mereka. Cocok itu. Aku bilang gitu. Cocok Itu yang itu. pertama, toh. Yang kedua, aku berapa kali ada posting, aku main di medsos agak aktif nih, toh. Nanti Iya. follow lah akun Iya, aku toh. biar itu bisa kasih masukan. Iya, toh. Jadi aku berapa kali ada spill mengenai informasi karena aku ngecek siapa nih pelapornya, gitu kan? Ada dugaan, toh, ada Iya. dugaan bahwa si pelapor ini sendiri memang menyalahi banyak aturan, toh. Betul. Aturan yang pertama adalah aku selidiki bahwa betulkah dia dokter? Mm-mm. Mungkin saat ini sudah jadi dokter. Mm-mm. Tetapi ketika dia membuka praktek dan klinik, diduga belum ada atau dia bergelar dokter. Betul. Berlaku surut dong. Subhanallah, ya Berarti kan Allah. harus berlaku surut toh. Karena aku ngecek, toh. Ya, berarti kan kalau PPD-nya nggak ada. ya, berarti kan dia ngaku-ngaku dokter per hari ini setelah jadi dokter, sementara sebelumnya kan belum. Jadi kan yang berlaku adalah berlaku surut dong. Iya, Peristiwa sebelum terjadi dokter, betul. disitulah palsunya dia. Makanya aku berapa kali sundul di medsos, aku bilang periksa dong identitas pelapor. Setuju, Kan? setuju. Karena biar bagaimanapun kalau dia melapor dengan gelarnya dokter, sedangkan data yang aku dapat dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, dia belum lulus UKM PPD, artinya dia hanya sarjana kedokteran. Ya, ya. Artinya laporan dia kan laporan palsu dong. Betul, Betul ya, toh? betul dong. Nah itu maksud aku, mestinya Fahmi menyelidiki itu. Nah, jadi toh ya kalau itu ke arah sana, aku kan berapa kali juga sentil itu kepada pengacaranya Niki, tapi dengan segala rasa hormat, Bang Fahmi kan sama aku teman baik, kenal baik. Ya, Nah, jadi aku juga berkali-kali kenapa sih satu tidak melakukan upaya pra peradilan kan gitu. betul. Tapi pra-peradilan sebenarnya juga, mohon maaf ya itu sengaja pihak sana juga pengen pra-peradilan karena supaya P21 menurut aku ya. Nah, itu satu, aku bilang gitu kan toh. Ya, Lantas, karena kalau namanya pra peradilan, jadi di awal masalah disetujui atau tidak urusan nanti. Tapi minimal di dalam persidangan secara terbuka kan itu kita bisa lihat administrasi apa Polda Metro bisa menetapkan Nikita sebagai tersangka. Kan bisa kelihatan di awal. oke, bisa masuk juga situ. Sehingga bahan itu kita pergunakan nanti untuk melakukan pembelaan Nikita baik secara masif Ya, ataupun nanti secara reaktif di saat di pengadilan. ya, Karena kita sudah punya modal di awal. Tapi kalau sekarang kita diam saja kan itu toh. ya. Ini kan kita hanya menunggu bola masuk ke gawang. Betul. Akhirnya nanti bola bunuh diri. Betul. Jadi berharap tunggu kapan P21 kalau mampu, kalau P21 tidak mampu, maka bebas demi hukum. Itu kan bukan analogi yang bagus. Betul. Karena yang namanya pengacara, yang namanya seorang advokat harus berani men-challenge. Ya, betul. Kenapa saya katakan men-challenge? Karena di situ ada kebutuhan atau pembelaan kepada klien. Iya, betul. Dan kita akan jelaskan dengan segala resiko yang ada kita bicara. Namun segi positifnya banyak toh. Banyaknya apa? Banyaknya apa? Kita challenge dulu itu penyidik-penyidik. Data apa sih kalau lu mampu dua alat bukti penetapan tersangka apa sih gitu loh. Itu kita challenge. Kalau menurut analisa aku dari percakapan dengan Fahmi kayaknya bukan 2 alat bukti toh. Baru 1. Enggak, artinya gitu dulu toh. Ya kan? Alat buktinya juga kan tidak sah itu toh. Enggak, artinya seperti itu dulu kita challenge toh. Oke. Karena Polda berani menentukan Mail sama Nikita tersangka, berarti kan kalau aturan hukum ada 2 alat bukti. Ya. Nah, ini kita mau challenge di pengadilan dengan yang namanya pra peradilan. Ya. Itu
Jadi Tapi kita memang pra peradilan ini seperti dua sisi mata pisau juga. enggak, Di enggak, satu enggak. sisi Enggak itu, enggak ya. enggak. Di sini kita challenge, kamu penyidik bener gak sih kerja gitu loh. Oh iya iya. Karena apa? Kalau pada saat hari ini kita bicara, kan yang berkuasa penyidik toh. Pengacara kan pasif. Ya. Nah, nunggu bola dong. Justru itu kadang-kadang. Jadi coba itu sebentar ya toh, bayangkan 20 udah lama, 40 tambah lagi lama. Kalau dipolin, digaspol lagi tunggu 30, 90 hari. Kan kasihan seorang Nikita. Betul. Tapi kalau kita challenge, kita tahu, oh iya, positifnya di sini, negatifnya gini. Kita punya strategi nanti untuk ke depan. Berarti sekarang memang ini juga ya Tok ya, apa sih namanya, sepatutnya menurut aku ya secara pribadi Fahmi itu lapor dong ke komisi apa sih Nah, namanya. tadi kan saya juga bilang tuh, saya bilang tadi sama mediator, itu kan saya bilang tadi bahwa kalau memang gini kita harus keluarkan senjata, bukan senjata Colt 33 lagi, tapi kita pakai UC. Itu dah. Pakai Makanya UC. aku tuh gemes Tok. Sama. Aku nih gemes gitu loh. Karena apa? Kita ini kayak maaf ya. Aku kan pengacara Batak tuh toh. Ya. Pengacara Batak ini kan hari ini mati, besok mati, lusa mati, kan mati juga di judulnya. Betul. Tapi mati kita mati terhormat toh. Orang Batak kita nggak bisa gitu-gitu. Nggak bisa. Ibaratnya kalau orang Batak bilang, sapala madisi. Betul nggak toh? Betul. Basah sekalian deh. Iya, mendingan bahasa kuyup daripada kayak begitu. Tapi kita terhormat gitu loh. Betul. Ini aku lihat Fahmi kok main bola tanggung terus. Nah, kalau sekarang kan kekuasaan ada di pihak penyidik dan Dokter Reza seenaknya aja di atas angin. Makanya sebenarnya aku bilang harusnya kan ada bargainingnya. Ada mestinya. Imbangi dengan kasus kan Yes. gitu. Iya. Kenapa kok yang laporan di Polres Jakarta Selatan tidak jalan didiemin? Iya. Mestinya. Betul. Tadi tuh kan mediator bilang, BPOM, tekan dong BPOM, datang BPOM tuh. Gimana lo kerja dong? Iya. Itu si ini begini. Tangkap itu, tangkap ini begitu, teriak-teriak. Kalau mereka diam, kalau perlu dipetunkan aja. Ditunkan saja semua gitu maksud aku. Cuman ya sudah. Ya. Berpikir daripada kita udah capek-capek teriak, mereka nggak bisa diam kayak begitu. Gitu loh. Karena semua izin dari mereka. Karena apa? Kalau kita buat simple nih toh, buat simple ya. Iya. Besok pagi pun nih kita bisa keluar. Besok pagi. Harusnya nanti pukul 00.01 dibebaskan dia. Iya. Cuman itu tadi harus ada berani gebrakan-gebrakan. Intinya kita semua itu pengen nih kita bisa keluar segera. Betul, kasihan Gitu. anak. Kasihan ya. Bahkan juga saya sempat ngomong sama Dokter Oki kan gitu. Ya. Saya bilang, Dokter Oki, kamu juga harus frontal, harus berani. Iya dong, jangan diam aja. Jangan cuman press conference tapi tidak ada tindakan, hanya ngomong mau rencana itu. Saya bilang begitu kan. Sangat sayangnya karena bukan gua kuasa hukum. Kalau gua kuasa hukum, gua lapor sana, lapor sini, tabrak sana, tabrak sini. Udah itu tuh ketebak itu. Iya, kalau cuman kan sekarang pemainnya yang itu aja ya, biar kelihatan tampil di media ya dengan gaya apa istilahnya ya, kelihatan head-on-nya atau apanya gitulah, tapi tidak ditunjukkan intelektual fighternya. Betul. Intelektual fighternya itu bukan dengan kata-kata keras, bukan dengan arogan, tapi intelek fighternya itu dengan satu gagasan-gagasan, misalnya oke, kami akan kunjungi Komisi 3, oke, kami akan kunjungi BPOM gitu.
Nah, ini aku punya teman misalnya Bunda Poina, dia temennya sama jaksa agung. Oke, kita buka ruang sana. Itu gitu loh. Aku bukain pintu ini, malah aku telepon tadi. Itu haknya penyidik. Siapa bilang Bapak itu hak penyidik? Iya, benar itu Tok, benar. Kita sama-sama mengerti hukum, Pak. Betul. Kalau Saya ngikutin bukan sekedar netizen yang tidak mengerti apa-apa. betul, kalau cuman ngikutin gitu ya sudah selesai tuh barang. Kelar. Berarti kita bukannya lawyer, kita PBH. Pusat Bantuan Hukum, atau kita semacam kayak apa namanya, lembaga bantuan hukum biasa. Itu dah. Gitu sih Tok. Iya. Itulah. Cocok. Oke, lanjut yang lain. Oke deh Bunda, terima kasih. Aduh, cium Bunda dulu nih. Muah, deh. Ya, kayak Makassar Bang ya. Iya. Langsung. Gas. Tuh, gas. Oke, di bawah ini ada Kakak Mambel. Dia juga adalah salah satu undangan kami yang ingin berbincang dengan Bang Togar. Waktu dan tempat kami persilakan Kakak Mambel, silakan. Aku mau ngapain Kak? Aku dengar aja. Kan Mbak Tulang. Iyalah. Mau dengar aja aku di sini karena kalian suruh aku hadir. Cuman kemana lah ya? Satu aja lah kan. Tentang kuasa hukumnya itu adalah Bang Fahmi. Betul. Dan Bang Fahmi kan Tulang sharing-sharing juga dengan Niki itu kan. Niki tuh sekarang itu kayaknya ya. Biarin aja kalian mau berbuat apa sama aku sekarang gitu. Dia malah nunggu di persidangan. Betul. Dia sekarang diloskan ya, suka kalian apa mau kalian buat, suka kalian di situ. Betul. Tapi tunggu nanti pada saat pembuktian. Betul. Itu aja Tulang. Betul. Betul. Jadi misalkan kita mau nyalahkan enggak, ini kita lurusin dulu ya. Jadi kita bukan menyalahkan Fahmi, bukan menyalahkan kondisi Nikita, bukan. Betul. Satu, kedua, kita di sini bicara terkait masalah saluran hukum yang bisa dipakai. Saluran hukum yang bisa dipakai itu memang kan diatur undang-undang tuh. Ada yang namanya pra-peradilan, betul enggak? Ada yang namanya perlindungan hukum, gitu loh. Ada yang namanya gelar khusus ke Bareskrim, ke Mabes Polri. Ada yang namanya gelar khusus dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Itu adalah jalur-jalur hukum yang bisa kita pakai gitu loh. Instrumen-instrumen itu satu. Nah, kedua, kalau memang pure akan dihadapin sampai di pengadilan, lah itu juga boleh saja. Cuman kalau kita lihat hari ini 20 plus 40 dan akan ada penambahan 30, berarti kan ada 90 hari itu. Nah, 3 bulan. 3 bulan ya. Sementara kalau kita lihat kasus ini kan bukan kasus besar. Nah, baik itu alat bukti, saksi, barang bukti, sama terkait pasal kan tidak terlalu berat. Jadi kita bisa merange waktu itu dalam tempo 6 bulan bisa putus, kan begitu. Nah, harusnya kalau 20 plus 40 plus 30 kan itu 90 hari udah hampir 3 bulan. Berarti tersisa durasi 3 bulan lagi kan? Ya. Sehingga 3 bulan ini Nikita dari tersangka berubah jadi terdakwa, terdakwa jadi terpidana, kan begitu. Nah, di sini ada yang mesti dipikirkan juga. Kalau hari ini kan si kasusnya masih tersangka. Yang dihadapin baru satu institusi, yaitu kepolisian. Tapi kalau sudah terdakwa jadi P21, polisinya lepas, malah kita naik ke tingkat yang lagi agak berat, yaitu jaksa. Dan akan masuk lagi ke persidangan yang namanya hakim. Hakim juga itu tidak cuma satu. Hakim itu ada 3, 1 panitra. Nah, ini yang akan kita konteks lihat, sudah ada 2 institusi yang kita hadapi, jaksa dan hakim. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak kemampuan kita
untuk perang pada saat di persidangan. Itu juga patut dipikirkan. Contoh, apakah sudah disiapkan saksi ahli? Contoh, apakah sudah disiapkan saksi-saksi meringankan? Ini harus disodorkan kepada pihak polisi. Dan bukti-bukti apa yang kita punya untuk menangkal itu. Karena pada saat nanti di persidangan, kita nggak bisa tanpa mendialogkan, mendiagnosakan yang sudah ada di BAP. Nggak boleh. Yes. Itu yang kita harusnya di sini mesti dipikirkan sama teman-teman pengacara dari Nikita. Gitu loh. Nah, ini harus dibuat sistematis ini pada saat masih di polisi. Oke Pak Polisi, ini bukti gua, ini saksi gua, ini ahli gua. Dan gua minta dong gelar perkara ulang di Barreskrim, di apa gitu. Maksud saya seperti itu. Saluran itu yang tadi kita bicara. Jadi tidak menyalahkan Nikita ataupun Fahmi, enggak. Tapi mau memanfaatkan celah. Itu Celah. maksudnya celah. Betul. Ya, mencari celah hukum ini. Celah hukum. Karena ingat ya, polisi itu tembok kuat loh. Polisi itu kan temboknya kuat. Betul nggak? Betul. Nggak bisa kita tabrak. Nggak bisa kita tabrak, betul nggak? Betul. Nah, kita harus pakai elegan ilmunya. Betul. Itu pendapat aku. Gitu Bere Membel. Ya maksud aku gini sih, kalau komunikasi lah ya, Betul. melalui ke sana. Lobby-lobby diperlukan. Betul. Gini ya, kayak mana aku bilangnya, ini pun sebelum misalkan ada tindakan yang mau dilakukan, apa nggak sebaiknya komunikasi dulu sama Nikinya gitu. Betul. Biar kita kan bagus kan tulang kan, Betul, ingin betul. membantu, ingin Speak up. tukar pikiran, mau sharing, Speak up. memberikan option, bener nggak? Betul, betul. Nah maksudku, kalau memang mau diobrolin, kita obrolin dulu gitu loh sama Nikinya. Betul. Itu aja sih yang bisa aku bilang saat ini. Setuju. Karena jangan nanti gini kan, ini kan TikTok, kita kan tahu kan, padahal tujuan kita itu adalah baik. Tapi kalau di TikTok ini, nanti kita yang sama-sama mendukung aja, itu bisa diadu, karena pro kontra pun tetap ada. Betul, betul. Oh lihat itu begini-begini, oh lihat itu begini-begini. Cuman kan tadi kita bilang bahwa di dalam kita diskusi di TikTok ini kan bukannya menjelekkan seseorang atau menjatuhkan seseorang, tidak. Tapi ini sumbangsi pikiran. Ya, betul. Jangan diplesetin. Kita sepakat dulu ya di room ya, Ya, ya. bahwa kita kita omongin pahit-pahit, tidak Betul. ada niatan untuk menyudutkan. betul. pihak Makanya aku hadir di sini supaya kita bikin dulu batasan limitation bahwa di private channel ini, walaupun di TikTok untuk bebas nanti diupload orang, kita bicara itu adalah bicara private. Ya, dan semua forum harus menghargai. Dan pendapat-pendapat kita di forum ini harus didengar dan dihargai, bukan malah diplesetin. Betul. Dan tidak boleh dijadikan alat. Dan ini adalah cerita tentang ilmiah hukum. Ya. Kenapa saya bilang ilmiah hukum? Karena saya adalah akademis, doktor. Mas kok ngapain begitu Kak? Betul enggak? Setuju, Mbak. Karena Dimut dulu Mbak Kuti. karena Silakan Bang. ya karena saya sendiri hadir dalam ruangan ini sebagai seorang akademis, yaitu doktor hukum. Ya, betul. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan kita gosip, bukan. Ya. Bukan. Nah, makanya ini kita edukasi, Bang. makanya Ini edukasi. makanya kita gaungkan dulu bahwa ini private channel, ini bukannya mau nyerang seseorang, menjelekkan orang, tapi ini adalah sisi diskusi ilmiah. Iya, kalau bisa di-invite Fahmi deh. Ya, gitu.
Nanti kita akan coba menghubungi, siapa tahu mudah-mudahan bisa terhubung ya. Betul. Kami Biar bisa kita masih kasih masukan karena akses untuk ke dalam hanya dia. Iya benar. Jadi sementara ini yang berhasil kami hubungi cuman Bunda Paulina dengan Bang Togar. Maaf ya, maaf banget ya. Nah, Nggak apa-apa. iya. Oke, kita kasih juga ciuman buat Kakak Mambel di bawah. Muah. Terima kasih Saya ya. juga mau kasih saran ya. Konflik antar apa sih namanya pendukung itu jangan dipublish. Ya, Saat ini lawan sedang mencari kelemahan kita. Yang mana Bunda? Itu jadi apa sih namanya kita fokus lah untuk membantu Nikita. Kasihan dia anak-anaknya kecil-kecil. Oke Bunda, oke Anak Bunda. yang pertama membutuhkan perhatian karena saat ini kan sedang rehabilitasi. Betul Bunda. Saya Iya. sedih sekali kalau ngelihat anaknya, apalagi yang paling bungsu ya. Apa sih namanya ulang tahun tambah bapak ibu itu Ya, aduh, jangan diomongin. Di sini fans garis keras nangis semua Bunda. iya. Tuh, jadi forum ini adalah untuk memberi masukan. Betul Bunda. Ya, Edukasi, saya senang. edukasi. Saya Nah. buru-buru ikut join karena saya Ya. tahu ada Dr. Togar Simatupang SHMH. jangan si batu pak situ morang. Situmorang. Situmorang, sorry. Situmorang. Situmorang. Iya, jadi karena saya tahu kapasitasnya, artinya ini cocok dengan apa sih namanya pemikiran saya juga gitu. Makasih toh. Benar. Terima kasih Bunda. Telah hadir juga bersama kami Kak Mambel di mute dulu, Fensami di mute dulu. Telah hadir juga bersama kami salah satu garis keras nih kita, yaitu Kakak Val yang dengan proaktif menyuarakan justice for Nikita. Ada juga ingin bincang-bincang sama Bang Togar, waktu dan tempat kami persilakan Kakak Val Kuter saya. Silakan Kak Val. Halo, malam Bang Malam. Togar. Ya, Iya, sebenarnya aku agak bingung sama case ini dari awal ya. Cuman aku langsung ke poinnya aja gini. Itu kan bukti belum kuat ya Bang ya. Kenapa harus dipaksakan gitu loh untuk penahanan penambahan kalau benar itu udah valid di 30 hari ke depannya gitu. Karena gini loh, kemarin udah penambahan, lalu ini penambahan lagi gitu. Itu yang saya pertanyakan, ini kenapa kok buktinya ini kan belum kuat banget, berarti kan seharusnya ngapain ditahan jika bukti belum kuat. Itu aja sih Bang. oke, itu bisa saya jawab ya. Jadi gini, dalam hal alat bukti itu kan domainnya polisi. Sepakat gak di situ? Nah, kalau memang si Polda Metro berani menetapkan seseorang jadi tersangka, kan itu berarti dia sudah punya keyakinan ada dua alat bukti menurut mereka ya. Menurut mereka ya. Nah, sehingga perspektif hukum yang masuk tadi, kalau klien kita sudah jadi tersangka, bahkan di penjara, kan itu sudah menjalani masa penahanan 20 plus 40, kan itu, ini harus ada gerakan sistematis yang tadi saya bicara, terstruktur dan juga masif. Kecuali ada strategi lain yang tadi dibilang sama Mbak Mambel. Mereka maunya tunggu di persidangan, di situ akan digencot habis, boleh-boleh saja. Itu kan persepsi hukum masing-masing, betul enggak? Nah, berangkat dari situ, karena Polda sudah menahan kita dengan tetapkan tersangka, mereka sedang menjalan. Di luar itu juga kita tidak boleh berspekulasi bahwa alat buktinya cuma satu, belum. Namun yang menarik adalah alat bukti yang digunakan kepada laporan Dr. Gladys atas Nikita itu kan ada yang namanya rekaman. Nah, rekaman ini yang patut diduga bahkan bisa dikatakan secara tidak sah. Yang dijadikan alat bukti rekaman tersebut itu sudah dimajukan sama pengacara Nikita dalam laporan di kasus yang lain yang berbeda. Nah, itu maksudnya
Sehingga kita tidak bisa bilang alat buktinya tidak sah atau belum lengkap. Namun dalam perjalanan ini, tadi kan saya bilang harusnya polisi menerapkan ajas cepat, murah, ya kan, dan sederhana. Kalau cepat, murah, dan sederhana, nggak boleh sampai 90 hari, betul nggak? Walaupun 90 hari itu adalah sah, 20 plus 40 plus 30. Tapi yang plus 30 ini mereka harus minta ke ketua pengadilan negeri setempat. Kalau 20 plus 30, 20 plus 40 dia melalui jaksa. Nah, tinggal kita lihat hari ini apakah masih P16, P19 atau bahkan ingin P21. Sehingga mereka masih membutuhkan sedikit hari lagi. Tapi kalau memang ternyata nanti sampai 90 hari tidak terbukti, itu yang saya bilang tadi, ini adalah cerminan yang tidak baik di mata hukum. Iya, benar banget itu. Tidak baik loh. Karena apa? Harusnya kan ada equal, imbang. Pelapornya betul-betul sebagai pelapor baik atau tidak, betul nggak? Benar banget, saya setuju banget ya Bang ya. Iya dong, diperiksa dong pelapor. Kamu kenapa? Sampai sekarang ini pelapor itu tidak ada diperiksa, malah Nah. pelapornya ini pergi ke negara lain. Nah, Gitu loh, nah ini kan mestinya ditanya, kenapa sih kamu ngasih uang 2 plus 2 4M kepada Nikita? Ada Nikita cuit apa sih kok kamu ketakutan? Kan mesti diperiksa. Seharusnya sesembari jalan pelapor ini diperiksa juga dong Bang. Tapi Betul. sekarang ini pun pelapor itu tidak diperiksa sama Betul, sekali, dan Bang. Itu yang saya bingungkan. Malah yang saya dapat info adalah penambahan penanganan. betul. Nah, harusnya kalau memang sudah seperti itu, polisi apabila ada satu kecurigaan itu bisa masuk kepada LPA. Gitu loh. Nah, Abang izin, Ya. saya mau tanya. Selama ini kan ada satu prosedur yang tidak dilakukan ya dari pihaknya Nikita Mirzani, yaitu adalah pra-peradilan. Setuju. Penetapan dia sebagai tersangka. Setuju. Ini saya lebih agreement dimasukkan pra-peradilan. Setuju. Karena nanti secara struktur nanti kan SOP penetapan tersangka itu yang akan dikulik habis ya. Setuju. Dan kemudian nanti juga akan ada tambahan lagi ketika nanti ini bukti yang diajukan itu akan diuji di situ juga Setuju. akan diuji kalau nggak salah. Setuju. Jadi makanya aku sih lebih setuju kalau Bang Fahmi itu melakukan pra peradilan. Setuju. Karena Setuju. apa? Pra peradilan itu kan 7 hari ya. Betul. Dan kemudian dari sisi rekaman yang sudah tersebar itu pun kan sebenarnya tidak valid lagi menjadi barang bukti ya. Betul. Karena sudah menjadikan suatu asumsi bagi masyarakat terkait apa yang terjadi. Setuju. Ya. Nah, sekarang di dalam bukti, oke, ada 2 bukti, ada 2 saksi, oke. Saksinya pun kita tidak tahu siapa. Betul. Nah, kemudian buktinya itu baru yang terbukti adalah katanya transferan dan Rekaman. rekaman. Betul. Jadi transferan itu bukan ke Nikita Mirzani. Betul. Betul. Nah, di dalam rekaman video tersebut pun ada 2 hal yang harus kita pahami. Pertama, Betul. bahwasanya di situ adalah yang mencari, yang menghubungi bukan si pemeras. Cocok. Diperas. Cocok. Tapi jangan pakai kata itu. Jangan pakai pemeras dan diperas. Yang bermasalah kan si pelapor. Ya, pelapor yang mencari putusannya bukannya. jangan disebut Ya. pemeras dong. Iya. Iya. Lanjut. Itu benar. Yang kedua, Benar. ada unsur endorsement. Betul. Karena Nikita artis besar. Ya, bukan Bang. Selain artis besar juga dia ada perkataan begini. Ini keluar dari si pelapor. Betul. Nanti kalau sudah 1 tahun, telepon lagi. Cakep. Benar. That's the point. Betul. Dan kemudian Setuju. dari unsur semua ini ada satu kejanggalan besar lagi yang menurut aku tuh seharusnya ini mungkin polisi butuh waktu ya membuktikan ini. Pertama, pemerasan. Kedua, tuntutannya adalah pencemaran nama baik. Ketiga, TPPU. Dalam TPPU Sulit. setahu saya itu yang memberikan uang pun harus ditanya duit Cocok. dari mana? Uang dari mana? Uang dari mana? Siapa yang memberikan? Betul. Nah,
Diambil dari bank mana? Ya, dan dia ditahan pun dia sampai sekarang ini karena ada tuduhan TPPU. Betul. Sehingga karena 20 tahun itulah makanya dia Ditahan, benar. Karena pencemaran nama baik itu nggak akan ditahan. Benar. Nah, jadi berarti sekarang dikonsentrasikan ke TPPU-nya karena Cocok. itu yang membuat dia ditahan. Itu cerdas. Seperti itu. Itu cerdas. Makanya tapi Bang, sebenarnya aku nggak mau ngungkapin ini di sini karena apa? Ini timnya mereka ini lagi cari-cari Bukan. sekarang, Bang. Aku sudah berkali-kali mensuarakan analogi seperti kamu ngomong. Halo? Iya Bang, silakan. Saya sudah berkali-kali analogi yang tadi kamu sebutkan, saya sudah bicarakan itu berkali-kali di media. Artinya harus ada nanti equal dari pihak Polda Metro. Tetapi di lain sisi, kita tidak boleh diam juga. Kita harus dorong BPOM, Komisi 3, lalu juga Kompolnas gitu loh. Iya, menurut abang nih ya, abang kan pengacara nih, ya pengacara ya. Kenapa sampai sekarang ini ada apa pelapor ini kenapa kok tidak diperiksa juga? Bang? Enggak, kalau masalah diperiksa, saya sih yakin sudah diperiksa ya. Tetapi yang sangat saya sayangkan, mereka dikonfrontir gak? Oh, Nah, itu Bang, ya. izin sebelumnya, pertanyaanku, gelar ini perlu karena TPPU setahuku juga dan pemerasan ya, dengan kata pemerasan itu berarti harus ada gelar perkara. Betul. Makanya tadi saya bilang, harusnya, mohon maaf dengan segala rasa hormat juga sama teman pengacara saya, abang saya, itu harus diminta gelar ulang. Oke. Dan harus terbuka harusnya Bang, gelar. Betul, harus terbuka. Benar. Iya. Itu yang penting. Benar. Gelar itu harus terbuka. udah terbuka. Gitu. Benar. Gitu loh. Ini nggak ada keterbukaan gitu. Dari humasnya juga tidak ada ngomong langsung. Gimana penjelasannya? Benar, hanya itu aja sih. Dan satu hal lagi saya menyoroti, yaitu masalah Fahmi kemarin dalam jumpa pers atau wawancara saya nggak tahu ya, dia mengatakan bahwa laporan nih kita jalan kok kita kayak dikasih permen. Kenapa nggak dari kemarin itu diperiksa kan sih? Bunda gini loh, kita lihat aparatur negara ini bagaimana bekerjanya. Kenapa laporan Nikita Mirzani sampai sekarang itu belum ada update-nya begitu? Justru itu kok baru sekarang diperiksa masalah laporan penyadapan dan transaksi elektronik itu. Mestinya kan dari kemarin-kemarin. Artinya bahwa itu tidak barang buktinya itu tidak termasuk dari rekaman itu. Nah sekarang barang buktinya apa? Bukti transfer kan tidak bisa dijadiin bukti. PPATK harus memeriksa juga. Oke. Betul. Masih ada Kak Fal atau Mak Putih? Ya, kalau aku sih ya Bang ya, melihat ini aku masih tetap percaya dengan penyidik. Betul. Tapi hati-hati. Karena ini mempertaruhkan nama baik institusi. Betul. Ya. Aku berharap di 30 hari ini pun ketika 30 hari diperpanjang boleh kok mereka sampai di titik tertentu tidak menemukan Lepas. delik untuk dia boleh SP3 kan di 30 ini. Cocok. Tapi aku berharap ini kalian harus pandang pertama apa? Masa pelapor bisa pelesiran kasusnya tidak diperhatikan? Ya. Nah, ini yang kerja siapa? Gitu. Berarti kan polisi doang yang capek gitu loh. Ya. Nah, sementara ditolak itu pasti ada perlu tambahan yang menguatkan delik 3 tadi. Betul. Ya, Terutama kan? TPPU ya. Sementara orangnya berangkat jalan-jalan ke sana bisa show up di mana-mana. Betul. Dan pelengkapan ini tidak dilakukan. Betul. Tapi yang harus melengkapi ini adalah pelapor, bukan penyidik. Betul. Oke. Nah, tapi aku takutnya penyidik nanti akan melakukan ambil alih SP3 karena apa? Pelapor tidak kooperatif. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan kita kasihan. Iya. Nah, setelah itu barulah Bang balik arahkan kembali kan gitu. Cocok. Nah, yang aku takutkan itu tadi ketika nanti polisi melihat loh kok kita membutuhkan informasi sepertinya pelapor ini seperti main-main. Nah, itu bisa jadi. Ya. Nah, jadi polisi itu bisa mengambil keputusan oh berarti ini memang kasus yang tidak diseriuskan udah ini kan. Tetapi
ada konsekuensi yang akan dibayar nanti kalau itu terjadi. Betul. Betul, Mak. Betul sekali. Oke, kita ke yang lain ya. Masih ada Mbak Gude. Mbak Gude ini adalah salah satu rekan kami yang sangat dekat dengan kami ya, Bang Togar. Ya. Dia adalah pemerhati dan sangat dekat dengan dokter. Pelapor itu nggak pernah diinterogasi soal ya pelaporannya ya Bang. Malam, iya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, malam. Mbak Gude, silakan, Mak. Dan kalau seumpama dalam 30 hari ini perpanjangan ini masih lagi belum ada hilalnya, gimana itu Bang? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu namanya harus di stop, bebas demi hukum. Ya. BDH. Tapi menurut Abang ya, kalau perpanjangan ini kenapa ya? Rata-rata polisi ini karena memang belum ada bukti atau ditolak sama kejaksaan ya? Bukan. Laporan. Bukan. Kalau saya lihat ya, kan ada dua, formil dan material. Oh iya. Ya, kalau formil sudah terjadi kan, pasalnya udah diterapkan. Nah, mereka masih kumpulkan material. Nah, materialnya ini, itu yang tadi disebutkan sama rekan Botik tadi tuh, bahwa harusnya yang mengumpulkan bukti, yang kooperatif harus dari pelapor dong. Nah, itu yang masih diperjuangkan sama pihak penyidik. Kalau formil udah selesai, materialnya yang belum. Oke, Bang. Itu loh. Materialnya contohnya apa ya Bang? Ini netizen banyak yang Nah, tanya yang material yang dimaksud adalah, kan ini tadi jelas ada TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kapan uang itu dicuci dan untuk apa dicuci? Kemana dicuci? Siapa yang melakukan pencucian itu? Bagaimana dilakukannya? Untuk beli apa dia lakukan? Itu loh. 4 miliar itu duit yang sangat gede loh. Gede. Wah, 4 Gede. miliar itu duit yang besar, Gede. gitu. Jadi gampang itu Kak memberikan suatu uang betul. gampang itu Kak untuk, Itu material itu yang harus dicari. nah itu dia, dan Itu yang- pelapor ini harusnya diperiksa dan diusut juga Bang. Itu sampai deh. sekarang tidak ada keterangan Itu deh dari maksudnya pihak tadi perkara kan negara. kan kalau kasus itu ada dua, formil dan material. Formilnya kan udah dipenuhin tuh pasal-pasalnya. Nah, sekarang untuk kebutuhan material. Nah, material mampu nggak nih? Dari mana kemana, untuk siapa, bagaimana, apa dan berapa, dan dipergunakan apa? Oke. Itu Jadi jadi ya, nggak gampang. Kalau hanya pasal pengancaman dan pencemaran nama baik, clear, tidak akan panjang itu. Karena ada TPPU-nya, ini yang harus diselesaikan. Karena dengan ada TPPU muncul, barang bukti yang digunakan untuk alat pembelian itu harus disita loh. Ngerti enggak? Iya, benar. Ngerti enggak? Benar, Bang. Ngerti enggak? Benar, Bang. Ini yang mereka sulit, paham ya? Paham. Kan saya nih dapat duitnya dari Gladys. 2 tambah 2 kan 4. Betul enggak? Iya betul. Nah, Boleh. uang ini kemana? Saya beli baju, saya beli Hermes, beli Alphard, atau beli apa, kan begitu? Betul enggak? Betul enggak? Apalagi kan si Enggak, pelapor ini- betul enggak? Itu dulu dong, jangan ngelebar. Betul enggak? Iya betul. Nah. Betul Bang. Nah, mampu nggak dibuktikan pembelian-pembelian itu? Sudah disita nggak? Betul, Bang. Betul. Sudah disita nggak? Gitu loh. Jadi itu perbedaan antara formil dengan Betul. Sama gini ya. Ini mohon maaf dengan segala rasa hormat ya. Jangan ada yang ketersinggungan ya. Saya hanya mengungkapkan kasus yang pernah saya tanganin. Ya. Silakan, Bang. Silakan. Ini maaf dengan rasa hormat. Gak apa-apa Bang, pendengar sama Ini kita semua. ada seorang artis besar ngaku ditipu sama klien saya. Ya. Dikatakan Oke. bahwa dia tertipu adanya uang 9,8 miliar dan plus 11 mobil.
mobilnya itu ada S400, Alphard, Porsche, ada apa lagi lah, Mini Cooper segala macam kan gitu. Nah, pada saat di persidangan ternyata syarat materialnya nggak terpenuhi, ya nggak bisa apa-apa. Hanya yang kena syarat formil, yaitu pasalnya terkait penggelapan. Jadi uang dan barang-barang nggak bisa terpenuhi. Iya bang, iya. Itu yang membedakan formil dan material. Tunggu mak kuda itu mak kuda dulu ya. Tapi Silakan mak kalau kuda. menurut abang TPPU-nya dari Nikmir ini memang memenuhi ya bang? Kan tadi saya bilang kesulitannya kan di situ. Tadi kan ada bicara kalau hanya pengancaman dan pencemaran nama baik nggak akan ditahan itu. Izin sebelumnya tentang TPPU bang, aku mau terangkan juga. Kalian tahu TPPU itu apa? Iya, Pencucian uang. betul. Sebenarnya dilakukan pencucian uang ketika kita memberikan uang nih sama orang. Ya, Kau simpan uang ini, kau beli apapun, berarti dia yang menyuruh. iya. Harusnya seperti itu TPPU. Karena apa? Itu biasanya hasil korupsi digelapkan. Sehingga apa? Asal usul uang tadi pun akan diperiksa dari mana. Akan diperiksa. Akan diperiksa pasti. Terus, nah kemudian aku agak bingungnya ini kalau TPPU pencucian uang itu biasanya dengan teman dekat, dengan orang itu biasanya seperti itu, dengan keluarga. Misalnya dia belikan rumah untuk ibunya, ya kan, dari hasil penggelapan uang, ya itu bisa jadi TPPU pencucian uang kan, diberikan ke ibunya, bisa. Nah ini sekarang ini apa nih? Makanya kan. Jadi sorry ya saya potong ya. Jadi yang belum terbukti itu kan materialnya nih. Materialnya. Benar. Cocok ya? Dengan memeriksakan ke pelapor. Jadi teman-teman di sini cocok ya? Betul bang. Nangkep ya. Jadi kenapa sulit kan? Nah kayak gini, aku dulu bang. Nah kayak gini, itu formil. Misalnya 2 alat bukti itu sudah dipenuhi, itu formil. Formil. Kayak gitu, formil. Material itu adalah bagaimana menggenapkan yang namanya alat bukti supaya kuat yang namanya gugatan ini. Bukan gugatan, bukan gugatan namanya. Apa sih alat? Bukan. bukti, Bang? Yang namanya adalah nantinya sangkaan. Sangkaan, ya sangkaan karena udah tersangka ya bang. Ya. Karena sudah tersangka. Iya bang. Ya. Kalau nanti di jaksa dakwaan, Dakwaan, benar. cocok gak dakwaannya itu? Jadi harus terpenuhi 2 aspek ini, formil dan material. Material, benar. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan kita berpolemik ini begini ini, nggak ada itu. Pasti mereka bekerja keras, namun pemenuhan unsur sulit. Betul, Bang. betul. Bang, Ya. Bang, Ya. ada satu clue sebenarnya bang. Ya, Ada satu clue ya, dengerin ya. Pemerasan, pencemaran nama baik TPPU yang dituduh pengancaman, memeras. pengancaman, Ya, pengancaman. mengancam, bukan. dituduh memeras, dia diancam, terus ini TPPU kayak nggak nyambung. Iya, 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 Kita ngangkat dulu. Kita Iya. ngangkat dulu kalau itu. iya. Dia Jadi, bilang, itu clue-nya. jadi gini ya. Boleh saya agak sedikit ekstrim ngomong ya. Silakan. Pasal pengancaman, Boleh bang, silakan. pasal pengancaman dan pasal pemerasan itu namanya delik umum. Betul. Ada delik aduan. Enggak, bukan. Delik umum. Arti delik umum itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Oke. Pidana, Pidana KUHP. KUHP ya. Nah, namun ada muncul TPPU, tindak pidana pencucian uang. Iya. Nah, kalau tindak pidana pencucian uang itu masuk ke dalam extraordinary. Artinya kejahatan luar biasa. Benar bang. Di mana undang-undang yang dipakai adalah undang-undang khusus, Betul. yaitu undang-undang pencucian uang, yaitu undang-undang TPPU. Betul. Nomor 8 tahun 2010. Cocok. Sehingga coba perspektifnya kita lihat. Apakah ada berkesesuaian
pasal yang dipasang yaitu pasal formil, ya, baik 368-nya, baik pengancamannya dengan TPPU yang menggunakan dua kitab berbeda. Satu sisi menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi di sisi yang lain TPPU menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang yaitu extraordinary. Agak lain ya Bang ya. Agak lain. Nah, saya naikin lagi dikit tensinya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pantas yang menyidik itu adalah tindak pidana umum? Apakah bukan tindak pidana khusus? Ya, harusnya khusus ya Bang. Harusnya khusus. Iya. Nah, jadi kembali lagi yang tadi ngomong Mbak Fail ya, Mbak Fail tadi ngomong begini. Iya. Ngomongnya kenapa sih harus nunggu sampai di pengadilan? Kenapa nggak pra-peradilan aja? Nah, karena yang tadi seperti saya bilang, yang dikejar polisi kan dua, formil dengan material. Formil udah dipasang pasalnya, tapi pasal ini berkesesuaian nggak untuk mendapatkan materialnya? Itu loh. Ini yang agak berpolemik mereka. Iya, benar Bang. Pas ya? Oke Bang, iya pas. Nah Abang ada satu lagi nih, sahabat saya dibawa, dia benar-benar adalah seorang ibu, seorang wanita yang pendekar utama dari garis keras nih kita nih, fans Ami. Buat Kak Ami, silakan Kak Ami. Selamat malam Bang Togar. Malam. Gini Bang, kalau saya juga sama ya, sependapat semua dengan semua ini semua, dengan orang-orang di sini semua, pendapat saya sebenarnya sama. Cuman saya berpikir lagi kok seperti ada yang ditutupin gitu kan, kok sampai bisa ditambah lagi penahanannya. Apakah benar-benar dipaksakan banget, sampai kan ada statement dari Ami sendiri sama Bang Fahmi itu sampai bilang ini ada apa gitu kan, ini ada apa, sampai saya pun sudah ditahan, kenapa bukti masih belum ketemu juga, masih mencari-cari bukti pembuktian untuk nahan saya gitu kan. Misalkan gini Bang, saya mau pertanyain, apakah nanti akan ada tindakan-tindakan dari apa yang harus ada tindakan-tindakan dari Bang Fahmi yang akan dilakukan untuk kedepannya Bang? Nah, Kita tadi kan gitu, Bang. tadi sih kalau kita pembicaraan awal, padahal banyak celah yang bisa dilakukan. Tadi kita sebut salah satunya pra-peradilan, perlindungan hukum kepada Komisi 3, bisa juga menekan BPOM agar BPOM juga mengejar para mafia-mafia skincare, bahkan juga minta gelar perkara ulang atau gelar perkara khusus di Barreskrim, dan banyak hal-hal lain yang harusnya celah untuk dilakukannya setelah mendengar ini perpanjangan tahanannya atau berjalan lewat ini Bang. Maksudnya beberapa hari setelah, misalkan ini kan udah diumumin nih Bang, udah diumumin perpanjangan 30 hari ke depannya lagi. Itu yang harus dilakukan setelah 30 hari ke depan ini berjalan, atau nggak lama kemudian itu harus ada tindakan atau dari Bang Fahmi gitu Bang? Menurut saya sebagai kuasa hukum yang tadi saya bicara, kalau saya jadi kuasa hukum, yang namanya kita itu dari awal begitu ditetapkan klien kita sebagai tersangka, ya kita harus fight. Harusnya. Iya Bang. Ya, Bang. Iya harusnya. Ya, Bang. Karena saya berpikir juga seperti itu sih Bang. Karena celah hukum itu ada kan, yang tadi saya sebut tuh, jalur-jalur ke perlindungan hukum ke Komisi 3, gelar perkara ulang, gelar perkara khusus, perlindungan kepada Presiden, BPOM-nya kita tekan harus cari si Gladys ini bener ndak, kosmetiknya segala macam gitu loh, upaya-upaya itu. Nah itu belum dilakukan. Nah itulah mungkin atau keterlambatan atau kelalaian dari pihak berwajib sendiri. Bukan. Kita nggak tahu bukan. Kalau pihak berwajib itu kan punya SOP tersendiri.
Yes. Kita nggak boleh masuk di situ kan? Yang kita upayakan adalah gerakan dari kita sebagai kuasa hukum atau sebagai orang-orang yang memang mencintai Nikita. Bang, tapi mohon maaf Bang. Ya, Tapi ini sudah sangat cukup lama Betul. untuk menemukan buktinya Bang. Betul. Itu saja. betul. Ini sudah waktu yang Bang, jadi kita meragukan banget di antara dua bukti ini kan harusnya sudah bisa kuat ya Bang. Betul. Kalau menurut mereka dua bukti ini sudah bisa menahan Nikita Mirzani, kenapa tidak dilakukan? Betul. Malahan kenapa jadi alat rekam ini kan jadi jatuhnya jadi kayak ilegal ya Bang. Betul. Jadi tidak sah. Betul. Jadi kan dia cuma punya satu bukti itu tidak bisa menahan Nikita Mirzani. Betul, Bang. betul. Harusnya dilepaskan. Betul, betul. sementara Betul. dalam 40 hari sebelumnya itu kan waktu penyidik untuk mencari alat bukti ya Bang. Betul. Dalam 40 hari tersebut itu kenapa belum dapat juga alat buktinya? Betul. Belum dapat ditambah lagi 30 hari. Jika pun 30 hari tidak ada alat bukti, apakah terus dicari terus alat bukti sampai dapat? Kan bukan begitu caranya. Enggak. Harus keluar. Harus keluar. Tapi kan jangan Jadi kayak gagal hukum dulu ya Bang. Apa? Gagal hukum dulu ya Bang. Apa? Kalau nggak salah ya, gagal hukum dulu ya. Iya, harus jadi sama nanti perpanjangan 30 hari ke depan. 30 hari ke depan tidak terbukti ya lepas, sudah bebas. 30 hari ke depan tidak ada alat bukti. Bebas. SP3 ya Bang. SP3 langsung ya. Bukan SP3, bukan SP3. Apa Bang? Diberhentikan. Diberhentikan, tidak ada kasus. Diberhentikan. Oh. Berarti kalau misalnya Aduh. diberhentikan nih kita berhak untuk melapor menuntut si pelapor dong. Maka Bang. akan Betul. ada tendangan balik sayang. Jangan Makanya balik dong Bang ya. Betul. Betul. Oke. Harus Bang. 30 hari itu yang kita tunggu. Betul. Oke. Itu yang kita karena aku merinding, sumpah merinding. Oke. Saya ini tendangan saya balik ambil ini, alih Bang. lagi ya. Saya ambil alih lagi ya. teman-teman Sebentar, semua. saya mau kasih tambahan sedikit informasi ya. Silakan Bunda, Mengenai silakan Bunda. apa sih namanya kasus ini ya. Ya. Saya mungkin Ito Togar udah tahu mengenai putusan MK ya, yang mengenai pasal 45 dan pasal 27. Itu kan surat laporan adalah satu lembar, satu laporan kan, pemerasan TPPU dan apa sih namanya, Pengancaman. pencemaran nama baik. Enggak, pengancaman. Pengancaman. Pencemaran nama baiknya juga ada, saya lihat itu. Enggak Nggak ada. Pengancaman, pemerasan dan TPPU. Iya. Bunda. Iya. Cuman 3 Bunda. Iya. Pengancaman, pemerasan dan TPPU. Iya. Benar. Iya. Berarti yang dirugikan Nikita dong dengan putusan MK. Pasti dong. Abang Togar, Ya. Sudah buat jelas. buat semuanya, Abang Togar, buat semuanya saya cuma punya waktu 5 menit. Ya. Jadi kalau bagi saya ya Bang ya, mudah-mudahan Abang kan pasti kenal dengan Bang Fahmi ya. Dan ini kan direkam ya, sampaikan ke beliau Iya, rekaman ini. benar. Mudah-mudahan bisa menambah masukan buat mereka, juga menambah ininya, dan aku tetap berharap ada pra peradilan. Itu aja. Setuju. Itu langkah awal. Setuju. Itu langkah awal Terima yang kasih. harus Setuju. dilakukan. Setuju. Setuju banget. Nah, baru Oke, kemudian, terima kasih. nah, sebenarnya ini bukan masalah bukti, tapi uji materi dari Betul. bukti tersebut yang tidak selesai. Yang tidak selesai, mereka tidak mampu. Betul. Yang tidak selesai itu uji materi terhadap, karena apa? 3 dakwaan tadi itu Betul. sudah selain, aku nggak tahu ya, aku nggak paham ya Bang kalau salah di ini kan, Ya. sudah tidak nyambung, ya kan? Betul. Karena apa? Setuju tuh. Harusnya ketiga delik tadi itu harus keterkaitannya cukup erat ya. dalam Betul. satu case, ya. Betul. Nah, tapi Betul. itu kan membuktikannya itu kayak gini, Bang Togar, gua mau peras lu. Betul. Lu mau nggak ngasih gue dulu? Itu. Gini. Iya. Kalau nggak, gue bunuh lu. Itu ada kekerasan, ada pengancaman. Udah. Benar. Gue dikasih duit sama Bang Togar. Betul. Udah. Stop sampai di situ. TPPU-nya di mana? Betul. Orang yang pakai sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang makanya aku bilang sama kalian, buat kalian semua, apapun yang 30 hari ini, yakininlah ini ada pertaruhan yang cukup besar di setiap instansi yang terkait. Betul. Gitu. Oke, Terus oke, kemudian ada pertarungan besar yang nantinya akan kelihatan nih siapa sih sebenarnya mafia skincare. Betul. Oke. Dan satu lagi, Dan siapa dalamnya dari mafia skincare ini? Ya. Dan satu lagi, siapa Markusnya? Betul. Dalangnya dan Itu dia. Kayaknya kamu
ngerti deh itu dalam. Oke, aku Ya, aku oke. nanya lagi. Terima Nanya kasih satu ya. aja. Iya, Terima Mbak kasih Putri. ya. Mau nanya. Iya. Bang Togar, Bang Togar. Iya. Sebentar sayang. Iya, Terima Mas. kasih Iya. Bang Togar ya, sehat-sehat semuanya. Dan Ya, Sami. Iya, terima kasih semua ya, sehat-sehat ya. Mas Togar, Iya, iya, mau nanya. iya, Mau nanya sebentar. iya. Satu aja. Silakan. Kalau untuk pledoi itu apa ya? Kalau pledoi itu nanti pada saat sudah di persidangan, yaitu pembelaan itu pledoi. Oke. Jadi bisa. Boleh. Oke, Nggak terima bisa kasih, sekarang. Oke. Jadi ada titipan Bang Togar. Ya. Ambil alih dulu. Ada titipan dari bawah. Dari garis keras paling depannya nih kita Mirsani, yaitu abang kami Bang Delong dengan Bang Senses mempertanyakan bahwa kan ini rekaman digugat nih kan, ada laporan juga. Nah, Bang Fahmi mengatakan itu adalah menjadi barang sengketa. Nah, apabila salah satu dari barang bukti ini disengketakan, apakah kasus ini bisa berlanjut, Bang? Sebenarnya, makanya tadi balik lagi ya. Iya, Bang. Celah hukum untuk menggagalkan ini banyak sebenarnya. Banyak sekali. Tapi kan kita kembalikan ke hak prioritas Nikita sama Bang Fahmi sebagai pengacaranya. Betul, setuju. Tapi kalau kita kembali lagi, bisa nggak? Celah hukumnya. Iya, Bang Togar, bisa nggak kita hantam ini masalah? Bisa, celah hukumnya banyak. Banyak banget. Nah, salah satunya tadi selain pra-peradilan dan seterusnya, kan itu jelas yang dipakai kan rekaman yang sudah jadi laporan tuh. Iya, Mak. Iya, Bang. Itu juga bisa didorong supaya jadi tersangka di sana, dipercepat aja. Sehingga bisa itu digunakan untuk laporan yang di Polda Metro. Itu satu. Atau karena kita sudah tahu adanya cacat, kedua yaitu pra-peradilan. Kan itu tadi seperti saya sebut. Iya. Dan yang ketiga, karena dalam hal ini, oke, Mael kita nggak ikut campur. Tapi Nikita kan tidak hubungan langsung sama Dr. Gladys. Betul. Kenapa nggak digugat ke perdataan, perbuatan melawan hukum si Dr. Rezanya? Iya. Betul. Karena Nikita itu kan artis, penghasilan banyak. Dengan adanya ditahan kan dia rugi dong. Iyalah. Itu udah 60 Nah, hari. itu salah satunya yang bisa diupayakan. Itu aja sih dari saya. Iya, benar. Oke? Pengacaranya sana kayaknya pengen manggil doktif banget ya kemarin. Jadi gimana teman-teman semua? Abang, Yes. abangku, Yes. ini kan kita tadi udah lewat nih kan, abang kita tadi cuman bisa sejam, nah ini udah lewat, tapi mohon abang terakhir abang, Ya. apakah yang abang bisa sarankan kepada kami ini, kepada garis keras Nikita Mirzani, apa yang harus kami lakukan untuk tetap berada di garda terdepan AMI kita ini, Bang? Cuman satu. Doa. Ya Allah, nangis aku, Bang. Doa. Karena kita tahu dalam hal ini perjuangan kalian gak sia-sia. Nikita gak 1000% salah. Saya sampai gergetan, kayaknya pengen ke Polda, pengen ke depan Polda, saya pengen teriak-teriak kayaknya rasanya, Bang. Sumpah. Jadi yang paling penting kita doa, dan yang kedua kita yakin Nikita nggak 1000% bersalah. Dia itu hanya menyuarakan kebenaran tentang skincare. Yes. Benar. Udah itu aja. Bang, setuju. Ya, semangat ya. Teman-teman juga orang yang Semangat udah selalu, Bang. Semangat. Makasih ya semua ya. makasih ya, ya. Bang. Oke, Iya, Bang. Bye. Oke, tunggu dulu Bang Togar. Oke, ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih kepada abangku, Bang Togar, Bunda Paulina, Kak Far, Kak Putih, Ya. Rombel Pensami, dan mediator daripada acara ini. Semoga di lain waktu nanti kita bisa compare lagi. Setuju. Kita akan berusaha menghubungi pihak-pihak lain lagi. Semoga hari ini bisa menjadi manfaat buat Amin. semuanya, pencerahan buat semuanya. Amin. Sekali lagi doa buat Bang Togar dan Terima semuanya yang ada kasih. di sini.
sehat selalu, panjang umur Amin. dan berkah ya. Makasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi Horas. Horas Bang. Makasih. Malam ya. Ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.